1912. Pekerja penebang kayu di California Utara menebang pohon redwood berusia 3.000 tahun. Lalu tanah sejauh 400 meter bergetar. Orang-orang di lokasi mengira itu gempa bumi. Tapi sumber gempa tidak di bawah tanah, tepat di tempat pohon itu tumbang. Tingginya melebihi patung Liberty. Saat tumbang seketika, seperti gedung 20 lantai terjun miring ke hutan. Yang lebih aneh lagi, para penebang juga mencium bau aneh yang belum pernah mereka jumpai. Seseorang menuliskan kata-kata asli dalam buku harian, tidak ada aroma kedua di bumi seperti ini. Ilmuwan kemudian meneliti dan menemukan, yang ditebang manusia bukan sekadar sebuah pohon, tapi sebuah sistem kehidupan yang telah berjalan ribuan tahun. Akar-akar pohon raksasa ini saling terhubung di bawah tanah, menghubungkan kabut, tanah, kelembaban, bahkan napas seluruh hutan. Tapi manusia hanya butuh 60 tahun, membuat 96% hutan redwood purba lenyap sepenuhnya. Hingga hari ini, ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami saat hutan itu masih hidup. Apa yang tersembunyi di bawah tanah? Untuk menjawab pertanyaan ini, harus tahu seberapa besar hutan itu sebenarnya. Sebelum para penebang datang, di sepanjang pesisir Pasifik Amerika Utara, sepertiga dari total area ditutupi oleh hutan redwood purba. Luasnya melebihi 2 juta acre. Membentang dari selatan California hingga pesisir Oregon. Bukan hanya beberapa pohon besar yang tersebar di pegunungan, melainkan sistem hidup utuh yang terdiri dari pohon-pohon raksasa, tersambung menjadi satu, tak terlihat ujungnya. Redwood Pantai Utara, nama ilmiah Sequoia sempervirens. Tinggi biasa antara 107 meter hingga 116 meter. Apa artinya? Patung Liberty dari dasar hingga puncak obor. Hanya 93 meter. Pohon-pohon ini, setiap pohon lebih tinggi dari patung Liberty dengan selisih besar. Dan mereka bukan mutan yang muncul sesekali. Mereka adalah penguasa di pesisir itu. Rapat sekali. Menutupi seluruh pegunungan pesisir, seperti tembok hijau. Masuk ke hutan itu, mendongak tak melihat langit. Sinar matahari menembus kanopi pohon setinggi puluhan meter. Tidak seperti cahaya normal, lebih mirip cahaya yang dipantulkan kaca patri gereja gotik. Tahun 1889, seorang penebang memberi nama untuk pemandangan ini, efek katedral hijau. Dan Sequoia raksasa Sierra Nevada. Lebih luar biasa lagi, pohon Jenderal Sherman yang masih hidup hari ini. Volume adalah organisme tunggal terbesar di bumi. Volume kayu melebihi 1.480 meter kubik, cukup untuk membangun 40 rumah. Ia telah hidup sekitar 2.700 tahun. Ketika bangsa Viking pertama kali menginjakkan kaki di daratan Amerika Utara, Jenderal Sherman. Mengapa ia bisa bertahan hingga hari ini? Bukan karena manusia berhati lembut. Karena perusahaan penebangan abad ke-19 menghitung biaya. Biaya transportasi untuk menebangnya terlalu tinggi. Tidak menguntungkan. Jenderal Sherman keuntungan komersial. Secara tidak sains menyelamatkan pohon ini. Kemudian tahun 1848, Jenderal Sherman. Semuanya berubah. Jenderal Sherman. California menemukan emas. Demam emas meledak seperti bom di seluruh pantai barat. Ratusan ribu orang membanjiri California. Translate_text. Menurut laporan ekonomi saat itu, hutan-hutan ini lokasinya sangat strategis. Tahun 1852. Pabrik penggergajian komersial kedua di Humboldt County resmi beroperasi. Tapi pada tahun-tahun awal, penebang kayu dari timur sama sekali tidak tahu cara menangani pohon raksasa ini. Mereka membawa alat dan pengalaman untuk menebang pohon biasa. Menghadapi redwood dengan diameter 6 hingga 7 meter. Sama sekali tidak memadai. Hingga tahun 1855. Kayu redwood pertama baru benar-benar dimuat kapal dari Teluk Humboldt. Tapi begitu menemukan caranya, kecepatannya jadi gila-gilaan. Pada tahun 1890. Hanya di garis pantai California Utara ada lebih dari 100 pabrik penggergajian beroperasi bersamaan. Kurang dari 40 tahun dari 1 menjadi 102. Seluruh industri berjalan untuk pohon-pohon ini. Petugas kehutanan saat itu menghitung. 1 acre adalah gudang kayu kecil. Seberapa sulit menebang satu pohon redwood tua? Sepasang penebang kayu menggunakan gergaji silang 2 orang sepanjang 3,6 meter dan kapak bermata 2. Butuh seminggu penuh untuk menebang satu redwood raksasa. 7 hari 7 malam. 2 orang menghadapi satu pohon. Karena akarnya terlalu tebal, menggergaji dari permukaan tanah tidak mungkin dilakukan. Penebang kayu harus menginjak papan pelontar. Bekerja tergantung beberapa meter di atas tanah. Setelah ditebang, perangkat bertenaga uap mengambil alih. Jalur khusus dan rel sempit mengangkut kayu gelondongan puluhan ton dari lereng curam. Kuda dan sapi sudah lama ditinggalkan. Hanya mesin yang bisa mengikuti skala ini. Fenomena paling gila. Perusahaan penebangan akan mengelilingi hutan redwood, langsung membangun kota kecil yang lengkap. Asrama, toko kelontong, sekolah, semua ada. Xiaoguo ada karena hutan ini. Pohon ditebang habis, Xiaoguo jadi tak berguna. Yang tercepat, 15 tahun. Dari makmur menjadi kota hantu. Hari ini kamu jalan-jalan di area tebangan Pacific Northwest. Masih bisa lihat fondasi beton Xiaoguo itu. Tidak ada dinding, tidak ada atap.
Di sampingnya ada tunggul pohon redwood berdiameter 5-6 meter. Hutan memberi makan Xiaoguo. Xiaoguo menghabiskan hutan. Hutan hilang. Orang pun bubar. Sekali di sini ada kebenaran yang sengaja dilewati sejarah ekonomi. Mereka yang menebang pohon. Ini bukan mesin berdarah dingin. Catatan harian para penebang kayu. Mendeskripsikan pohon-pohon ini sama sekali tidak seperti menulis tentang bahan bangunan. Mereka menulis aroma tak terlukiskan saat redwood segar digergaji. Mereka menulis getaran yang terasa di bawah kaki saat pohon raksasa tumbang. Mereka menulis cahaya hijau saat sinar matahari menembus kanopi yang menjulang. Mereka juga sangat sadar. Sedang merusaknya. Tapi mereka tak punya pilihan. Tidak menebang. Tidak ada upah. Pohon bukan warisan budaya, tapi sumber nafkah. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Ekstrap. Sikap pemerintah bolak-balik selama 60 tahun. Awalnya, pemerintah mendukung penebangan. Tahun 1878. Pemerintah federal mengeluarkan Timber and Stone Act. 160 hektar lahan hutan federal. Syaratnya adalah tanah ini tidak cocok untuk ditanami. Hutan redwood purba tentu saja tidak cocok untuk ditanami. Undang-undang ini dimanfaatkan sampai tingkat yang absurd. Perusahaan penebangan mengirim orang ke jalanan San Francisco dan Portland, merekrut gelandangan dan pekerja toko. Sek. 12. Tuns, perusahaan membayar ongkos jalan dan biaya aplikasi mereka sangat besar. Sek. 12. TWNSHP. Catatan. Membiarkan setiap orang mengklaim 160 hektar lahan hutan federal sangat besar. Sek. 12. TWNSHP 5. Survei mencatat bagian kayu luar biasa besar yang ditemukan dekat dasar sungai. Spesimen ukurannya. Nama seorang gelandangan ditukar dengan hutan purba. Badan Pertanahan Federal menyelidiki penipuan ini. Tercatat dengan jelas. Tapi yang benar-benar dituntut akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Hutan, mengizinkan Presiden untuk menarik lahan hutan dari penjualan publik. Presiden Benjamin Harrison segera menetapkan 13 juta acre kawasan lindung. Presiden Cleveland menambahkan 25 juta acre lagi. Kedengarannya sangat kuat. Tapi industri penebangan terus memberi tekanan melalui Kongres. Langsung melumpuhkan sistem perlindungan selama 10 tahun. Dilindungi di atas kertas. Sampai tahun 1905, Theodore Roosevelt dan Kepala Dinas Kehutanannya Gifford Pinchot menggabungkan kawasan lindung yang tersebar menjadi sistem hutan nasional. Tapi sudah terlambat. Hutan redwood perawan yang paling mudah diakses dan bernilai komersial tertinggi. Mungkin besok kita akan pandangan lebih dekat, meskipun enggan mencatat lokasi sebaik mungkin. Mungkin besok kita akan mencoba pandangan lebih dekat, meskipun pemandu adalah translate_text. Bekas-bekas tunggul pohon berdiameter beberapa meter membentang luas, bagai pilar batu yang muncul dari tanah. Dalam suratnya untuk Roosevelt, ia menggunakan sebuah frasa, sebuah lapangan monumen yang terpotong. Pinchot bukan penyair. Dia adalah petugas kehutanan, birokrat. Tapi dalam kosakata profesionalnya tak ada istilah yang bisa menggambarkan apa yang dilihatnya. Metafora ini muncul begitu saja tanpa disengaja. Surat itu tertidur selama lebih dari 100 tahun di arsip perpustakaan Kongres. Sekarang, kembali ke pertanyaan inti. Apa sebenarnya yang ditebang manusia? Ilmuwan menghabiskan puluhan tahun, baru perlahan-lahan menyusun jawabannya. Sistem akar redwood ini bukan tumbuh masing-masing sendiri. Mereka saling terhubung di bawah tanah melalui sistem yang disebut jaringan mikoriza. Hifa jamur membentang di tanah seperti serat optik, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Pohon dapat berbagi air, nutrisi, bahkan sinyal peringatan kimia. Sequoia yang diserang hama dapat memberitahu rekan-rekan mereka ratusan meter jauhnya melalui jaringan bawah tanah, membuat mereka memulai pertahanan kimia lebih awal. Dunia ilmiah memberinya nama Internet Hutan. Jaringan ini mencakup 2 juta acre, telah beroperasi selama ribuan tahun. Tapi ini hanya bagian dari sistem. Mahkota Sequoia melebihi 100 meter, membentuk kanopi raksasa yang dapat mencegah banyak kabut laut dari Pasifik. Ilmuwan mengukur dan menemukan, kanopi Sequoia membuat kabut mengembun menjadi tetesan air, menetes ke tanah. 34% input air tahunan seluruh hutan Sequoia berasal dari kabut, bukan hujan. Selama musim kemarau di musim panas, proporsi ini bahkan lebih mengejutkan. Hampir 45% air dalam tubuh Sequoia langsung berasal dari kabut. Tidak hanya itu, kabut juga membawa unsur nitrogen. Daun redwood dapat langsung menyerap air dan nitrogen dari kabut. Ini sangat langka di dunia tumbuhan. Sebatang redwood dewasa menguapkan sekitar 2000 liter air ke atmosfer setiap hari. Ketika jutaan redwood beroperasi bersamaan, hutan ini bukan sekadar komunitas tumbuhan. Ia adalah mesin siklus air raksasa dan pengatur iklim. Ia menyedot kabut dari Samudra Pasifik, mengubah kabut menjadi air, mengalirkan air ke tanah.
lalu menguapkan air kembali ke atmosfer. Siklus ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Manusia hanya butuh 60 tahun untuk membongkar mesin ini. Konsekuensinya langsung terlihat. Di area yang redwoodnya ditebang habis, kabut pantai berkurang secara signifikan. Tanah mulai terkikis secara luas. Permukaan air sungai menurun. Spotted owls, red-legged frogs, and ravenstead originally depended on the redwood forest for survival. Habitat is rapidly shrinking. The entire ecological chain collapses from the top down. Today, economists have given this tragedy an academic name. Unpreached externality, meaning, everything the redwoods did while standing. Carbon sequestration, wood preservation, soil stabilization, fog collection, maintaining biodiversity. In the market at that time, priced at zero, not priced equals non-existence. No one paid for a living redwood. So it was cut down. Not because of greed, because the economic system at the time structurally failed to see the value of these trees. What's even more unsettling is, this problem remains unsolved to this day. Hutan hujan beriklim sedang di British Columbia, Kanada, masih ditebang. Logika ekonomi yang memusnahkan pohon redwood lebih dari 100 tahun yang lalu, saat ini sedang berjalan di sisi lain bumi, beroperasi kembali. Kita sudah memiliki kosakata untuk menggambarkan kerugian, tapi kita belum membangun struktur ekonomi yang bisa mencegah kerugian. Tunggul-tunggul pohon itu masih ada di tanah California Utara, diameter 5 meter, berdiri dalam keheningan. Redwood generasi kedua di sebelahnya sudah hampir 100 tahun, terlihat besar, sampai Anda menengok ke tunggulnya. Tunggul membuat pohon hidup di sebelahnya terlihat seperti rumput. Berikan 200 tahun lagi untuk pohon-pohon baru ini, akan sangat megah. Berikan 1000 tahun lagi, akan sangat menakjubkan. Tapi mereka tak akan pernah menjadi hutan yang dulu. Hutan yang dulu butuh 3000 tahun untuk tumbuh. Manusia hanya butuh 60 tahun untuk menebang habis 3000 tahun. Dan 60 tahun, tanah masih ingat apa yang diambil oleh gergaji. Tunggul pohon masih berdiri diam di sana, menunggu sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang hingga kini dunia modern masih belum belajar cara mengutarakannya. 250 bom nuklir, 8.000 setara Hiroshima, ditujukan ke hutan hujan tropis. Bukan deklarasi perang, tapi rencana konstruksi. 1957, ilmuwan gila Taylor yang menciptakan bom hidrogen, membujuk Amerika menggunakan bom nuklir untuk menggali terusan, meledakkan pelabuhan. Senjatanya membuat bom atom Hiroshima seperti petasan. Dia bahkan pernah berpikir menggunakan bom nuklir untuk meledakkan bulan. Amerika mulai bertindak. Percobaan pertama, uap radioaktif langsung menyembur ke wajah ratusan penonton di lokasi. Kedua kalinya lebih dahsyat. Bom hidrogen 7 kali lipat kekuatan Hiroshima menciptakan kawah buatan terbesar di Asia. Seseorang salah menghitung kedalaman. Debu radioaktif menyebar ratusan kilometer. Ilmuwan kemudian menemukan, dalam susu anak-anak Utah, telah muncul iodin radioaktif. Tapi tak ada yang menghentikan. 43.000 orang bersiap mengungsi. Bom nuklir sudah dalam posisi. Jika tombol itu benar-benar ditekan, rantai makanan dua samudra akan runtuh total. Kegilaan nuklir yang berlangsung 20 tahun ini, akhirnya bagaimana berakhirnya? Sumber ceritanya adalah seorang pria Hungaria, Edward Teller, salah satu anggota inti proyek Manhattan. Proyek rahasia ini mengumpulkan fisikawan terhebat di dunia. Tujuannya hanya satu, menciptakan bom atom pertama umat manusia. Tahun 1945, mereka berhasil. 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tapi Teller merasa, ini belum cukup. Bom atom tradisional mengandalkan pemisahan atom uranium untuk melepaskan energi. Uranium langka, mahal, dan daya ledaknya memiliki batas maksimum. Sejak awal Teller mengejar jalan lain. Membenturkan atom hidrogen bersama-sama, menyalakan api fusi nuklir yang sama dengan inti matahari. Daya ledak senjata semacam ini tidak ada batas atasnya. Awal tahun 1950-an, Teller berhasil mengatasi kesulitan teknis senjata termonuklir, yaitu bom hidrogen lahir. Daya penghancurnya ribuan kali lipat bom atom Hiroshima. Satu butir sudah cukup untuk menghapuskan sebuah metropolis super. Uni Soviet menyusul dengan sukses melakukan uji coba. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya manusia benar-benar memiliki kemampuan memusnahkan diri sendiri. Taylor bersemangat tinggi. Dia bahkan mendorong pengembangan bom super yang kekuatannya sangat besar hingga bisa menghancurkan seluruh peradaban dalam satu pukulan. Ini bukan fiksi ilmiah. Amerika benar-benar memulai pengembangannya. Dia juga pernah mengusulkan untuk menembakkan nuklir ke permukaan bulan untuk pamer otot pada Uni Soviet. Tapi dari semua ide gila yang ada satu yang terdengar paling absurd, namun paling jauh berkembang. Taylor berkata, bom hidrogen bisa meratakan sebuah gunung. Mengapa tidak menggunakannya untuk infrastruktur? Secara logika sepertinya masuk akal. Manusia telah menggunakan bahan peledak untuk menambang dan membangun jalan selama ratusan tahun. Bom hidrogen hanyalah alat yang sama. Hanya kekuatannya lebih besar sedikit saja, dan biayanya sangat rendah. Our on Tube C. Yang lebih penting adalah grab. Saat itu masyarakat Amerika semakin tidak menyukai perlombaan senjata nuklir. Tube S. Nenek T. Semua orang takut Perang Dunia Ketiga. Reati. Citra publik senjata nuklir sangat perlu diputihkan.
Ketua Komisi Energi Atom Louis Strauss berbicara dengan sangat belak-belakan. Salah satu tujuan proyek ini adalah membangun opini internasional yang lebih ramah terhadap pengembangan dan pengujian senjata nuklir. Dengan kata lain, mengemas uji coba nuklir sebagai pembangunan perdamaian bisa terus menguji senjata nuklir tanpa perlu mengakui sedang menguji senjata nuklir. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Juni 1957, Komisi Energi Atom Amerika secara resmi menyetujui rencana ini. Nama diambil dari Alkitab. Proyek Plowshare lebih berani dari siapapun. Tahun 1956, Mesir menasionalisasi terusan Suez. Seketika mencekik urat nadi minyak Eropa. Dunia Barat panik. Tim Taylor segera mengusulkan melintasi gurun Negev Israel, menggunakan bom nuklir untuk meledakkan terusan alternatif di sisi lain bumi. Terusan Panama sudah lama kewalahan. Perlu membangun terusan permukaan laut baru. Ilmuwan menghitung perlu memindahkan 12 miliar meter kubik tanah dan batu, setara dengan volume 500 piramida Giza. Biaya konstruksi tradisional $6 miliar, tetapi jika menggunakan bom nuklir, biayanya hanya sebagian kecil. Namun Taylor juga tahu, tidak bisa langsung meledakkan benua. Harus berlatih dulu. Dia memilih Alaska. Lokasinya di Tanjung Thompson dekat lingkaran Arktik. Kode nama proyek, Chariot. 5 bom nuklir, total setara 170 kali Hiroshima. Dalam beberapa milidetik menciptakan pelabuhan buatan sepanjang 500 meter dan lebar 200 meter. Membawa perdagangan dan kemakmuran bagi daerah tersebut. Masalahnya adalah, pelabuhan itu tertutup es selama 9 bulan dalam setahun. Sama sekali tidak memiliki nilai ekonomi. Masalah yang lebih besar adalah, di tanah itu tinggal orang Inupiat yang turun-temurun hidup dengan berburu karibu dan menangkap biota laut. Ledakan nuklir akan secara permanen menghancurkan sumber makanan dan tanah leluhur mereka. Komunitas pribumi menentang keras, mengorganisir protes yang gigih. Tapi Taylor menepuk dada dan meyakinkan semua orang, bahaya teknik nuklir sangat dibesar-besarkan. Tidak ada masalah yang tidak ada. Teori di atas kertas terlihat sempurna. Prinsip penambangan nuklir adalah sebagai berikut. Pertama, bor sebuah lubang sedalam ratusan meter. Tempatkan bom nuklir di dasar. Setelah diledakkan, ledakan mengosongkan rongga besar di lapisan batuan. Dinding batuan langsung meleleh menjadi magma. Magma berkumpul di dasar dan membeku. Rongga di atasnya runtuh lapis demi lapis. Terus runtuh hingga permukaan tanah, membentuk kawah raksasa dan serpihan radioaktif. Secara teori akan terkubur di bawah ratusan ribu ton puing. Tersegel sempurna. Teori tetap teori. Bagaimanapun juga, sudah saatnya diuji. 10 Desember 1961, uji coba nuklir resmi pertama proyek Plowshare dilakukan di gurun New Mexico. Kode nama, GNOME, translate_text. Sebuah bom nuklir setara 3,1 kiloton TNT. Ditempatkan di lapisan tambang garam sedalam 360 meter bawah tanah. Tapi tujuan percobaan ini bukanlah menggali lubang. Taylor ingin menguji ide yang lebih gila. Menggunakan ledakan nuklir untuk melelehkan lapisan garam menjadi danau garam cair panas di bawah tanah. Lalu mengekstra panasnya untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Fusi nuklir ditambah energi panas bumi. Pembangkit listrik bermerek bom hidrogen di permukaan tanah. Ratusan pejabat pemerintah, ilmuwan, dan tamu dari berbagai negara duduk tegak hikmat menantikan kedatangan era baru. Hitungan mundur mencapai 0. Bumi bergemuruh di bawah tanah. Ledakan menciptakan rongga kubah berdiameter sekitar 50 meter dan tinggi 20 meter, melebihi volume 10 kolam renang standar Olimpiade. Tapi tim Taylor membuat kesalahan fatal. Kandungan air di lapisan garam jauh melebihi perkiraan saat nuklir meledak. Tekanan meningkat ke titik di mana desain sama sekali tidak dapat menahannya. Lubang bor untuk menurunkan bom nuklir seharusnya runtuh dan menyegel sendiri setelah ledakan. Tapi tekanan berlebih ini merobek lapisan penutup langsung. Kurang dari 3 menit setelah ledakan, uap radioaktif menyembur dari mulut sumur. Peralatan permukaan hancur, kamera rusak. Penonton di lokasi diselimuti sauna aneh yang membuat kulit gatal. Pemerintah mati-matian menenangkan publik. Situasi sepenuhnya terkendali. Jonias. Tapi anehnya PS. Masyarakat biasa merasa ada yang tidak beres dengan uap radioaktif dari bom nuklir damai. Bagaimanapun juga terasa agak aneh. Taylor tidak patah semangat. Untuk membuktikan bahwa penggunaan bom nuklir untuk infrastruktur layak dilakukan, dia mengatur percobaan kedua. Kekuatan langsung ditingkatkan 30 kali lipat. 6 Juli 1960. Tepat ketika pejabat Kuba diam-diam pergi ke Moskow untuk bernegosiasi tentang penempatan rudal. 3 bulan kemudian, di bawah tanah gurun Nevada sedalam 194 meter. Sebuah perangkat termonuklir berkekuatan 104 kiloton diledakkan, setara dengan 7 bom atom Hiroshima yang meledak bersamaan. Ledakan seketika mengangkat 12 juta ton tanah. Di permukaan tanah, sebuah kawah raksasa sedalam 100 meter dan berdiameter 390 meter muncul tiba-tiba. Kawah buatan manusia terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Kawah ini masih ada hingga hari ini. Bahkan dimasukkan dalam daftar tempat bersejarah nasional AS. Anda tidak salah dengar. Sebuah kawah bom nuklir menjadi
situs bersejarah nasional. Tapi penggalian nuklir memiliki kontradiksi mematikan. Bom nuklir terkubur terlalu dalam. Kawah tidak cukup besar. Terkubur terlalu dangkal. Material radioaktif terlontar ke langit. Kebetulan, seseorang salah menghitung kedalamannya. Meledak bersamaan. Translate_text. Debu radioaktif merobek lapisan tanah. Meluncur langsung ke langit. Zat radioaktif menumpang arus udara tinggi. Bergerak menyebar ke arah timur. South Dakota dan Illinois secara berurutan mendeteksi pembacaan abnormal. Utah benar-benar panik. Peternak susu menemukan adanya iodin 131 radioaktif dalam susu. Orang tua memborong susu formula. Menolak memberikan susu segar lokal kepada anak-anak. Strike. Uji coba dengan kode nama, Sedan, kali ini menjadi salah satu uji nuklir dengan cakupan polusi terluas di daratan as. Tapi proyek Plowshare tidak hanya tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa tahun berikutnya, berbagai proposal absurd berdatangan seperti salju, menggunakan bom nuklir untuk mencairkan pasir minyak Kanada, menggunakan bom nuklir untuk meledakkan jalan raya di pegunungan Sierra Nevada, selalu ada kanal nuklir yang melintasi Panama. Satu pasukan ilmuwan dikerahkan untuk penelitian, Route 25. Rencana ini berkembang ke tingkat yang mengerikan. Rencana, Route 17, yang paling menjanjikan, adalah parit sepanjang 80 km. Melintasi hutan perawan daratan Panama. Daerah itu datar dan jarang penduduknya. Dinilai oleh insinyur sebagai zona ledakan nuklir yang sempurna. Rencana peledakan sangat detail. 250 bom nuklir disusun dalam baris dan kolom, diledakkan secara bertahap. Daya ledak setara dengan 8.000 bom atom Hiroshima. 43.000 penduduk dalam radius 17.000 km persegi harus dievakuasi seluruhnya. Gelombang kejut mungkin memecahkan kaca jendela sejauh Costa Rica dan Kolombia. Jika tombol benar-benar ditekan, apa yang akan terjadi? Menurut penilaian ilmiah kemudian, tembakan nuklir kedua akan membakar ratusan kilometer persegi hutan hujan perawan dalam hitungan detik. Dalam beberapa minggu, radiasi akan menyelimuti Laut Karibia. Yodium radioaktif, cesium-137, strontium-90 memasuki rantai makanan dua samudera. Kadar radioaktif dalam tuna dan hiu melebihi batas. Perikanan dan ekologi dua samudera mungkin membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Sementara, proyek perdamaian, berkekuatan 120 megaton setara nuklir jatuh di Amerika Latin, akan menjadi bahan propaganda anti-Amerika terkuat sepanjang sejarah bagi Uni Soviet dan Kuba. Untungnya, Amerika Serikat akhirnya tidak menekan tombol itu. Tahun 1970, Komite Studi Terusan Antar Samudera yang dibentuk atas perintah Presiden Johnson merilis laporan akhir. Sama sekali menolak rencana terusan nuklir, menganjurkan penggunaan konstruksi tradisional. Semua proyek penggalian nuklir dinyatakan dihentikan, tetapi Taylor menolak mengakui kekalahan. Dia menemukan jerami terakhir untuk proyek Plowshare, fracking nuklir, menggunakan ledakan nuklir bawah tanah untuk mengeksplorasi gas alam. Tahun 1967, uji coba dengan kode gas bugi di New Mexico, meledakkan bom nuklir berkekuatan 29 kiloton. Pada kedalaman 1.300 meter bawah tanah terbentuk rongga setinggi 100 meter dengan diameter 50 meter. Produksi gas alam melonjak 6 hingga 8 kali lipat. Kedengarannya akhirnya berhasil. Namun gas mengandung sejumlah besar tritium radioaktif. Gas radioaktif tidak bisa digunakan untuk memasak. Tidak ada yang berani membakarnya, dan tidak ada yang mau membelinya. Tahun 1969 dan Februari 1973, AS melakukan 2 uji coba nuklir fracking lagi di Colorado. Hasilnya persis sama. Gas memang berhasil diledakkan, tapi semuanya radioaktif. Dan 3 rongga dari ledakan nuklir bawah tanah tidak saling terhubung. Retakan batuan juga tidak mencapai jangkauan yang diharapkan. Gagal secara teknis, rugi secara ekonomi, bencana secara opini publik. Februari 1977, setelah membakar anggaran ratusan juta dolar, setelah 27 uji coba nuklir dan meledakkan 35 bom nuklir, program Plowshare secara resmi diakhiri. Tidak ada satupun kanal yang berhasil dibangun. 1977, 1967. Tidak ada satupun terowongan yang dibuka. 1977. Tidak 1 meter kubik pun gas alam yang bernilai komersial. 20 tahun. 35 bom nuklir. Tidak mendapatkan apa-apa. Dilihat dari sudut pandang sekarang, seluruh hal ini benar-benar gila. Namun jika kembali ke era itu, Perang Dunia III bisa meletus kapan saja. Kepala nuklir diproduksi seperti barang di jalur perakitan. Anak-anak membeli kit mainan energi atom di toko. Awan jamur sering muncul di langit. Menggunakan bom nuklir untuk membangun masa depan yang indah mungkin benar-benar membuat banyak orang berpikir, namun sebuah peringatan yang berat. Ketika manusia menguasai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan diri sendiri, yang paling berbahaya bukanlah niat jahat, melainkan kebaikan hati yang merasa paling benar. Kegilaan yang mengibarkan bendera kemajuan terkadang lebih mengerikan daripada perang itu sendiri. Dan kawah raksasa yang tercatat dalam daftar tempat bersejarah nasional itu, hingga kini masih terbaring tenang di Guru Nevada.
Ia tak mengatakan apa-apa, namun telah mengatakan segalanya.